sekali di kesempatan kali ini saya berada tepat di tengah-tengah antara mereka yang sedang mengeluarkan keringatnya, mengeluarkan amunisinya, berpikir keras untuk menghadirkan yang terbaik di solotrust.com. Dan saya bersama dengan pemimpin redaksi dari detik.com. Detik.com, bukan detiknews.com. Detik News itu bagian dari detik.com. Okay. Jadi kalau misalnya ada media yang mengaku Detik News saja, itu pasti salah. Okay. Karena Detik News itu bagian dari detik.com. Oke, detik.com. Mas Alvito, apa kabar? Selamat Baik datang. Sekali Mas Henry. Hari ini Mas Henry ya? Oh iya, saya Henry di sini ya. Sugeng Rawuh di Kota Solo dan kabarnya sudah menikmati abu vulkanik ya. Hari kita sudah ada rencana Tuhan, ada rencana alam begitu untuk menyambut Mas Alvito di Kota Solo dengan abu vulkanik. Mungkin Tuhan mengingatkan saya bahwa rambut di kepala saya sudah mulai putih. Sama gitu ya. saya juga nih. Jadi sudah mulai harus hati-hati, segala sesuatunya harus dipikirkan dan direncanakan. Oh gitu, oke. Segala sesuatunya harus lebih dipikirkan dan hati-hati. Ini berkaitan mungkin dengan apa yang kita rasakan dewasa ini, kaitannya dengan informasi yang setiap manusia, setiap orang di sini membutuhkan. Setiap orang bebas mendapatkan informasi dan aksesnya terbuka lebar di luar sana. Tapi lebih dari itu, mungkin melihat beberapa ada informasi yang sekiranya memang tidak valid, tidak palsu, hoax dan lain sebagainya. Sebenarnya pertanyaan mendasar sekali sih dan klasik. Apa yang kemudian harus diwaspadai, dilakukan. Sebenarnya gini Mas Henry, sama seperti informasi itu kan kebutuhan ya, kebutuhan kita mengaktualisasi diri sebagai manusia untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, lingkungan sosial, dan juga kebutuhan kita sebagai manusia untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Ini kalau misalnya kita ngomong kebutuhan itu sama seperti makan sebenarnya. Kalau zaman dulu barangkali makanannya hanya 2 atau 3 gitu. Jadi hanya 2 atau 3 macam. Kita akan makan sesuai dengan selera kita, atau kita makan ketiganya dengan porsi yang sedikit-sedikit. Nah, dalam perjalanan waktu kemudian kita makin sejahtera, kita makin baik, teknologi memberikan kontribusi kepada kemudahan kita dalam melaksanakan hidup dan cara kita hidup gitu ya. Ini yang tadinya meja makan isinya cuma 3 makanan akan jadi banyak, gitu kan? Nah, disinilah kemudian dibutuhkan proses seleksi, gitu kan? Kalau kita darah tinggi ya jangan makan daging kambing, ya kan? Kalau kita sakit mah misalnya, kita harus menghindari kol misalnya atau kubis dan lain sebagainya supaya nggak menimbulkan sakit mah. Nah, ini kan kadang-kadang kan kalau kita sudah di meja makan kita udah nggak peduli tuh, kita kalap, kita makan apa saja. Nah, proses seleksi itu sebenarnya kan itu sangat-sangat manusiawi sekali. Kalau misalnya kita mau sesuatu, kita harus berpikir, bener nggak sih ini jadi kebutuhan kita atau ini sekedar kita ingin aja. Nah, itu juga, kalau menurut saya itulah proses bagaimana kita mengkonsumsi informasi dari banyak sekali sumber informasi yang yang datang ke kita, itu kita lahap semua. Nah, kalau kita lahap semua sakit jadinya, gitu kan? Karena itu menurut saya makan itu harus, jadi mengkonsumsi informasi itu perlu. Tapi kita harus punya proses seleksi. Ini nanti makanan yang sifatnya organik, ada yang sifatnya sintetis gitu, anorganik. Ini kan sama seperti media konvensional dan media sosial. Saya nggak bilang bahwa mana yang organik, mana yang sintetis, tapi itulah yang terjadi gitu kan. Kalau kita nggak benar-benar selektif, ya akan terjadi pengaruh buruk buat diri kita. Jadi sebenarnya simpel aja sih. Kita tuh punya insting pasti. Nah, kalau misalnya kita terima langsung kita makan itu kan kita nggak mengandalkan insting kita gitu kan. Jadi kalau kita harus lihat dulu nih makanan cocok nggak sama saya. Saya membutuhkan makanan ini atau enggak? Atau jangan-jangan makanan ini buruk nih buat dampak badan saya, kira-kira gitu. Oke. Kalau kita melihat memang ada informasi seleksi pasti dilakukan sebaiknya seperti itu. Tapi kadang melihat tengkleng di depan mata, tongseng, otomatis dong kita langsung ingin enak nih langsung dimakan dan lain sebagainya. Lebih dari itu, sebenarnya informasi ini harus ada klarifikasi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kemudian apa yang disampaikan Mas Alvito tadi
sebagian besar di masyarakat memang Memahami kayaknya sih itu. memahami lah Betul. begitu ya. Tapi kadang-kadang secara refleks atau mungkin Iya. karena nafsunya atau bagaimana sih? Gini, kalau ini kan kita masuk ke era yang namanya user generated content. Di mana di level di level pembuat kebijakan dan produsen pesan itu udah nggak bisa lagi kita sebagai media konvensional itu seringkali mendapatkan informasi dari media sosial dan kemudian kita bawa ke media konvensional kita untuk disebarluaskan lebih luas lagi kepada publik gitu. Itu di situ kemudian media konvensional berlaku sebagai konsumen dari media sosial gitu. Begitu juga sebaliknya, media sosial mengambil konten dari media konvensional. Nah, dalam era user generated content ini setiap dari kita harus sudah mulai berpikir sebagai jurnalis. Bagaimana sih Setiap cara dari kita ya? Setiap dari kita Bukan untuk hanya profesinya bukan aja yang artinya nggak harus jadi jurnalis tapi harus berpikir seperti jurnalis. Apa sih yang dilakukan jurnalis? Jurnalis melihat fenomena. Melihat fenomena kemudian menyimpulkan sebuah hipotesa gitu kan. Ini kan kayak langkah ilmiah aja gitu. Hipotesa itu nanti diukur benar atau salahnya dengan melakukan observasi di lapangan, konfirmasi, verifikasi, sampai pada tabayun, sampai pada akhirnya diambil kesimpulan dari data-data yang ada bahwa oh ini yang benar dan ini yang salah. Jadi setiap dari kita harus melakukan itu. Kalau kita dapat informasi, kita cek dulu nih, jangan kita telan bulat-bulat. Terus yang lebih parah lagi, kita nggak tahu benar atau salahnya, kita sebarluaskan lagi ke sosial grup kita gitu. Oke. Kira-kira itu sih sebenarnya, jadi simpelnya ya. Oke. Sudah ada di solotrust.com gitu ya. Ini kan media baru, kalau dilihat adik jauhnya detik.com gitu ya. Iya. Ada tantangan di sana dan pastinya peluang. Tapi tidak hanya melihat dari sisi itu saja. Sebenarnya kalau melihat potensi yang ada teman-teman di sini dengan semangatnya. Ya. Saya lihat tadi Kantornya juga seperti ini, Mas Alvito lihat sendiri. Apa yang kemudian menjadi keunggulan sebenarnya gini, keunggulan dari media lokal itu adalah proximity. Jadi kalau misalnya media nasional itu mungkin dikonsumsi kontennya oleh teman-teman di daerah, tapi nggak punya level of proximity-nya tuh rendah sekali gitu, karena secara kultur, kearifan lokal dan lain sebagainya tuh jauh kan gitu, dan itu sifatnya benar-benar generalis. Nah, dengan solotrust.com ini mereka-mereka yang ada di wilayah Solo Raya, Solo dan sekitarnya seharusnya akan lebih confirm gitu ya, akan lebih nyaman, comfortable lah, lebih nyaman mengkonsumsi dari solotrust.com ketimbang dari media yang agak jauh gitu kan. Dari sisi proximity lebih dekat, Solotrust akan sangat tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen lokalnya, dan begitu juga sebaliknya, konsumen lokal yakin dan percaya bahwa Solotrust adalah media yang dekat dengan mereka. Jadi sebenarnya tantangannya adalah kemudian bagaimana meyakinkan teman-teman yang ada di luar sana bahwa ini konsumsi Solotrust ketimbang yang lain kira-kira. Dan potensi itu ada. Makin kesini kayaknya tingkat kelokalan itu kita sudah jenuh barangkali sama globalisasi dengan penyeragaman segala macam. Kita akhirnya mau kembali ke selera asal kita, bahwa ya roots kita tuh dari mana, dan itu yang kemudian akan kita jadikan acuan dan rujukan. Baik, semakin semangat tentu saja untuk teman-teman dari solotrust.com dan juga teman-teman dari TA Media Group. Terima kasih atas informasi Mas Henry, dan juga nasihatnya dari senior ini ya. tua maksudnya. Pengalamannya. Oke, sampai di sini pemirsa. Terima kasih sudah menyaksikan kita.